Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar Yes, sudah, sudah, Miss. Miss. Sudah, sudah. Jelas, Miss, Insya Allah. Sudah ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau begitu, berhubung sudah waktunya masuk waktu perkuliahan, saya izin memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat dalam keadaan yang baik. Gimana cuaca di tempat masing-masing? Apakah hujan? Mendung, Miss. Mendung Mendung ya? sudah reda, Bu. Udah reda. Ada yang masih hujan mungkin di sebagian wilayah? Oh, hujan ya di Ciputat Nggak ya. mau hujan, Miss. Hujan ya, Mbak Fauzia. Oke, Insya Allah. Saya juga di tempat saya hujan di Bogor. Mudah-mudahan tetap bisa kondusif gitu ya. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah dari hujan yang diturunkan di beberapa hari ini tidak menjadi bala atau musibah begitu ya. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, meskipun sebenarnya kalau di tanggal Masehi hari ini tanggal merah gitu ya, semoga tidak mengurangi semangat dari rekan-rekan sekalian untuk berkuliah di sore hari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita luruskan kembali niat kita untuk sama-sama belajar menuntut ilmu yang dalam hal ini kaitannya dengan mata kuliah psikologi kesehatan atau health psychology yang mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat untuk secara konsep begitu ya, secara pengetahuan, tetapi bisa kita terapkan dalam keseharian gitu. Karena yang kita bahas adalah fenomena-fenomena kesehatan dalam keseharian. Tuh. Ada yang tahu hari ini kita bahas modul berapa? Dan mungkin apakah ada yang sudah membaca begitu modulnya? Kalau di kontrak belajar di modul keberapa kita akan bahasnya? Ada yang sudah melihat kontrak belajar? 26 ya. Iya, betul. Tadi siapa yang jawab ya? Oh ya, Mbak Anita ya. Oke, iya betul. Modul 24 sampai 26. Jawa Timur hujan. Kita juga terus doakan ya rekan-rekan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dilanda bencana dimanapun itu, di Sumatera, Sukabumi, Kalimantan. Semoga Allah ringankan ujian mereka dan berikan pahala yang berlipat ganda. Dan kita tentunya perlu mendoakan terus dan juga membantu semampu kita. Reminder buat saya pribadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen. Ya, 24 sampai 27 ya. Kurang satu tadi. Ini sudah di-record kan ya? Sebentar. Oh, udah ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sudah terlihat di layar yang saya share?
Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah ya? Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di pertemuan 6 ini, kita akan membahas 4 modul dari modul 24 sampai 27. Adapun yang akan dibahas adalah perilaku makan dan gangguan makan, tanggapan Islam terhadap HIV atau AIDS, kemudian penyakit kronis, penanganan dan rehabilitasi, serta promosi kesehatan dan perubahan perilaku. Gitu. Apa yang kita bahas ini, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, adalah hal yang sebenarnya dekat, sangat dekat dengan kita gitu. Jadi semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan gitu ya dalam keseharian. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini sebenarnya kalau dari rencana pengajaran itu kita menggunakan metode case-based learning gitu. Tapi nanti kita lihat waktunya apakah cukup atau tidak gitu ya untuk nanti kita diskusi di breakout room lagi. Nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok dan menganalisis berdasarkan kasus yang diberikan. Seperti itu. Mudah-mudahan waktunya berkah nanti cukup gitu ya sampai kita presentasi seperti kemarin lagi. Nah, sebelum ke case-based learning, saya akan mencoba memberikan konteks atau menyampaikan dulu gitu ya apa yang menjadi substansi atau isi di masing-masing modul gitu. Kita akan awali dari modul 24 tentang perilaku makan dan gangguan makan. Nah, ini rangkumannya. Di dalam modul perilaku makan ini ada beberapa aspek yang menjadi penekanan gitu. Ketika seorang muslim melihat perilaku makan gitu yang ada di benak kita itu perlu muncul beberapa hal ini gitu. Di dalam perilaku makan itu ada aturan. Dari yang pertama adalah dari sudut pandang budaya, ada aturan halal atau haram yang sangat penting dalam Islam. Jadi makan ini adalah hal yang sangat diatur gitu ya di dalam Islam. Bagaimana kita harus makan makanan yang halal, tidak hanya halal tapi toyib gitu ya. Istilahnya nutritious gitu, nggak cuman makan yang eh, istilahnya junk food ya, tidak ada nutrisi atau gizinya, bahkan itu juga diatur begitu. Kemudian dari sudut pandang biologis kita tahu ada yang namanya hormon grelin yang memicu rasa lapar saat perut kosong. Nah, lawannya hormon grelin ini saya tidak masukkan di sini adalah hormon leptin. Hormon leptin ini ketika kita kenyang gitu. Hormon-hormon inilah yang memberikan sinyal bagi kita untuk segera makan atau berhenti makan gitu. Jadi di psikologi kesehatan ini yang sangat ditekankan gitu ya, selain kita eh, kembali ke pijakan kita dari sudut pandang akidah, melihatnya seperti apa terhadap perilaku makan ini, kita tidak bisa melepaskan yang namanya unsur biologis gitu. Pasti ada hormon yang berjalan gitu. Ada hormon yang diekskresikan dalam perilaku makan. Dalam hal ini hormon grelin ketika lapar dan hormon leptin ketika kenyang. Kemudian kalau kita bahas psikologi kesehatan pasti ada kaitannya dengan sosial, ada kaitannya dengan perilaku gitu. Teladan dari orang tua itu sangat efektif untuk kontrol makanan gitu. Jadi kebiasaan atau budaya makan di dalam keluarga itu juga sangat memengaruhi bagaimana seseorang memiliki perilaku makan. Kemudian yang terakhir adalah emosi. Bagaimana emosi ini juga berperan penting terhadap perilaku makan seseorang. Misalnya ketika seseorang mengalami emosi yang negatif. Emosi negatif itu apa aja misalnya? Ada kesal, sedih gitu ya, marah, stres atau tertekan gitu. Ini bisa memicu comfort eating gitu, terutama untuk makanan manis dan bertepung.
Jadi ini kenapa pada saat kita stres, mungkin sebagian pihak larinya ke makanan. Itu termasuk saya pribadi gitu ya. Ketika misalnya ada em, tuntutan misalnya pada saat studi gitu ya, pada saat studi tuntutan untuk deadline, kemudian tugas yang rasanya sangat berat gitu ya, mempersepsikan sebagai stres yang tinggi, biasanya akan mencari eh, yang manis-manis gitu. Ternyata memang ada penelitiannya untuk self regulation atau regulasi diri itu membutuhkan gula ternyata, membutuhkan asupan glukosa. Nah, makanya dari itu ketika stres itu kita kenapa sih carinya tuh coklat, carinya yang manis-manis gitu ya, dessert atau kopi, kafein kayak gitu. Nah, itu ternyata apa ya, perilaku makan yang didorong oleh emosi. Sebenarnya badan kita nggak butuh zat-zat tersebut gitu ya, tetapi emosi akan lebih meredah ketika memicu, ketika kita memasukkan zat-zat tadi gitu ya, glukosa dan kafein gitu. Nah, jadi secara umum ketika kita melihat perilaku makan pada seorang individu, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang ini gitu. Jadi nggak cuman kayak misalnya kalau sebelum kita belajar psikologi gitu ya, kita belajar oh mungkin di budaya itu seperti itu ya makannya gitu. Oh, cara masaknya seperti itu, cara makannya seperti itu. Kemudian berapa kalinya gitu ya. Kita mungkin hanya berpikir oh mungkin itu faktor budaya atau mungkin faktor didikan orang tua. Tapi setelah kita belajar psikologi, kita lebih luas lagi nih sudut pandangnya gitu ya. Jadi sudut pandang terhadap perilaku makan itu selain halnya kaitannya dengan budaya, dengan bagaimana apa kebiasaan dalam keluarga, kita perlu lihat juga gitu ya faktor hormonal seseorang, kemudian faktor emosi seseorang. Nah, itu bisa kita analisis juga gitu. Kita luaskan sudut pandang ketika kita melihat perilaku makan seseorang. Kenapa ya? Dia berperilaku makannya seperti itu atau saya gitu ya menganalisis diri kita pribadi gitu. Kayaknya dulu saya perilaku makannya tidak seperti ini. Sekarang ada perbedaan pada perilaku makan saya. Nah, ini perlu bisa dianalisis dari beberapa sudut pandang ini gitu. Kemudian pola psikologis dalam perilaku makan ini tadi eh, mood dan makan ini kaitannya dengan emosi gitu ya. Ketika suasana hati buruk, kemungkinannya ada dua gitu ya. Ada yang makan berlebihan atau sama sekali tidak mau makan. Setiap orang punya kecenderungan yang berbeda gitu. Kemudian ada neofobia makanan ini biasanya pada anak-anak. eh Kalau kita bilang fobia pasti tuh nggak mau gitu ya, takut mencoba hal baru. Nah, neofobia artinya takut mencoba makanan baru, umumnya pada anak-anak. Jadi biasanya anak itu melihat dari tampilan fisik dulu gitu secara visual. Ketika tidak menarik itu udah bilang nggak mau duluan, padahal belum cobain gitu ya. Jadi hal ini terus bisa distimulasi gitu ya. Bagaimana caranya supaya menarik secara visual gitu. Kemudian dia bisa mencoba dan akhirnya mau gitu. Eh, Istilahnya GTM ya kalau pada anak-anak gitu ya. Mungkin kalau nanti sudah lebih besar tuh kan banyak kayak toothpick, tusukan-tusukan yang lucu seperti itu kan apa ya banyak diusahakannya seperti itu. Kemudian makan tanpa pikiran dalam arti ini kayak autopilot ya, makan berlebihan karena distraksi misalnya ada cemilan keripik gitu ya atau cemilan yang lain ketika kita sambil nonton TV atau mungkin kita sambil ngobrol gitu ya nggak sadar ketika kita tahu ternyata makan kita banyak juga ya makan keripiknya gitu atau makan cemilan yang lain. Piring besar juga bisa berpengaruh gitu ya. Makanya dari itu mungkin bagi beberapa pihak yang sedang diet gitu mengganti piringnya jadi piring kecil gitu. Seolah-olah memang sudah cukup segitu.
Kemudian pembelajaran sosial, ini kaitannya juga tadi dengan teladan bagaimana lingkungan di sekitarnya memberikan contoh terhadap pola makan gitu. Jadi apa ya, pola makan ini juga hal yang dipelajari sebenarnya gitu dari orang tua. Jadi orang tua kalau jarang makan sayur gitu, anaknya insya Allah jarang makan sayur juga gitu. Ini kaitannya juga dengan stimulasi gitu kalau pada anak. Nah, selanjutnya ada dua gangguan yang perlu kita ketahui dalam makan gitu. Yang pertama adalah anoreksia nervosa dan yang kedua adalah bulimia nervosa. Kalau anoreksia ini adanya kecenderungan obsesi menjadi kurus, menolak mempertahankan berat badan yang sehat. Mungkin kalau rekan-rekan familiar beberapa waktu ke belakang ada kasus wafatnya seorang di Bali ya, eh, bule kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu di salah satu hotel dia hanya makan buah-buahan aja, hanya makan buah-buahan dan itu pun dengan porsi yang sangat kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan kalori kesehariannya. Beliau ini menderita anoreksia nervosa ini gitu. Jadi gejalanya bisa dilihat penurunan berat badan yang ekstrim, tidak haid, depresi, perfeksionisme, dan olahraga berlebihan. Jadi anoreksia ini masalahnya adalah pada self image atau pada bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri. Padahal sebenarnya dia sudah cantik gitu ya dengan apa yang saat ini dia miliki gitu. Tetapi pada orang-orang yang anoreksia, dia merasa dia tidak cantik dan orang-orang akan menerima dia kalau dia lebih kurus gitu. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana self image seseorang, gambaran diri dia dalam lingkungan sosial gitu. Nah, di samping anoreksia ada yang namanya bulimia nervosa. Nah, bulimia nervosa ini umumnya itu terjadi dalam dunia modeling gitu. Siklus pesta makan berlebihan, kemudian perilaku kompensasinya muntah, puasa, dan olahraga. Jadi ini tidak semua gitu ya, cuman hal ini sering terjadi dalam konteks dunia modeling, di mana mereka makan seperti biasa gitu ya, makan yang enak-enak, tapi setelah itu dimuntahkan kembali gitu. Atau setelah itu misalnya sehari makan, sehari enggak gitu ya, bukan puasa Daud tapi gitu. Dimuntahkan kembali atau olahraga yang berlebihan gitu. Ketika cuman makan misalnya tiga buah sushi gitu ya, olahraganya harus 3 jam gitu misalnya. Berat badan bisa normal, tapi ada kecemasan besar terhadap bentuk tubuh gitu. Karena memang kalau dalam dunia modeling itu mungkin ya yang menjadi hal yang perlu dijaga. Gejalanya detak jantung tidak teratur, gangguan pencernaan, penggunaan obat pencahar, dan mood swing. Nah, kedua gangguan ini namanya juga gangguan ya. Kalau namanya gangguan, pasti sudah mempengaruhi produktivitas keseharian seseorang. Begitu. Ini masalahnya ada pada gambaran diri atau self image seseorang terhadap bentuk badannya. Gitu. Bagaimana cara penyembuhannya? Perlu ketemu psikolog sebenarnya ya. Maksudnya perlu ada eh, istilahnya sesi CBT gitu ya untuk mengidentifikasi CBT itu Cognitive Behavior Therapy gitu ya, mengidentifikasi pikiran-pikiran yang irasional terkait dengan gambaran dirinya gitu. Jadi masalahnya itu ada di pikirannya. Ketika pikirannya sudah bisa diintervensi, nanti akan memengaruhi perasaan dan perilakunya. Gitu, motivasi, kemudian emosi akan bisa berpengaruh kalau pemikirannya sudah bisa dalam
titik kesadaran, oh ini salah gitu ya, menyadari untuk berubah. Nanti kita akan pelajari juga bagaimana tahapannya seseorang bisa berubah gitu ya di dalam modul yang terakhir di 27 kalau tidak salah di promosi kesehatan. Oke. Jadi kesimpulannya dari modul ini, modul 24 adalah Islam mendorong keseimbangan, makan secukupnya, menjaga tubuh. Iya, silakan, Pak. Iya. eh, menjaga tubuh sebagai amanah, kemudian berdasarkan hadis Bukhari, makan itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara, seperti hadis yang masyhur kita ketahui ya, bahwa kita perlu makan dalam kondisi perut yang tidak terlalu lapar gitu ya, dan juga berhenti sebelum kenyang gitu. Gangguan makan itu dianggap merusak tubuh dan bisa masuk ke dalam larangan, jadi haram. Makanan adalah berkah, bukan alat pelampiasan emosi atau simbol citra tubuh. Sholat dan ibadah membutuhkan kesehatan fisik yang baik, jadi kita harus makan secukupnya. Apalagi insya Allah semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan gitu ya. Beberapa waktu lagi, kurang lebih 49 hari lagi ya, Pak, sekitar ya kurang lebih gitu ya. Kurang lebih sebulan lagi gitu ya kita bertemu dengan Ramadan, kita harus mempersiapkan fisik juga gitu ya, supaya memberikan kemudahan bagi kita untuk bergerak, untuk beribadah, untuk menjalankan berbagai ketaatan ibadah. Oke. Nah, selanjutnya adalah modul 25, tanggapan Islam terhadap HIV atau AIDS. Nah, intinya adalah di sini HIV dan AIDS ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Ketika HIV-nya, virus ini tidak bisa apa namanya ditangani gitu, gitu ya pada saat inkubasi awal, akan terjadi AIDS gitu. Tahap lanjut dari HIV, dari infeksi HIV dengan gejala berat dan infeksi oportunistik. Artinya infeksi oportunistik ini adalah apa ya, sistem kekebalan tubuh atau imun seseorang itu sudah tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Jadi virus apapun itu akan sangat berbahaya efeknya terhadap penderita AIDS gitu. Misalnya virus flu gitu ya, virus-virus yang kita dalam keseharian itu tidak terlalu berbahaya. Nah, kalau virus itu hinggap atau menyerang penderita AIDS itu bisa sangat fatal gitu. Jadi akan terjadi kerusakan yang sangat banyak apabila mereka terinfeksi virus yang lain gitu. Itu yang dinamakan dengan infeksi oportunistik gitu. Jadi ada penyakit masuk satu gitu ya, itu akan sangat luar biasa dampaknya terhadap mereka. Nauzubillah, summa naudzubillah. Nah, penularannya untuk HIV ini melalui hubungan seks bebas, jarum suntik bersama dari ibu ke anak saat kehamilan, persalinan, dan menyusui. Gitu. Maka dari itu ini sangat amat perlu kita perhatikan betul gitu ya, terutama untuk yang mungkin belum menikah gitu ya, periksa kesehatan, kita nggak pernah tahu gitu ya, kalau nanti ada virus ini itu sangat fatal sekali gitu. Karena ini bisa diturunkan ke anak ketika kehamilan. Dan dalam banyak kasus, nauzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari penyakit ini gitu ya. eh Istrinya tidak tahu kalau misalnya suaminya itu telah terjangkit dan yang menjadi sakit adalah istrinya gitu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kasus HIV/AIDS ini meningkat di negara-negara Muslim, di Afrika, Asia dan Timur Tengah. Kemudian penularan tertingginya di penasun, pengguna narkoba suntik, kemudian LSL, laki-laki seks dengan laki-laki, kemudian juga pekerja seks komersial. Nah, stigma sosial itu menghambat tes, pengobatan, dan juga pencegahan gitu. Tapi sebagai seseorang yang sudah belajar psikologi kesehatan, kita perlu tahu gitu ya, orang yang
penularan virus ini tuh lewat mana gitu. Tidak melalui keringat, tidak melalui udara, tapi melalui ini eh, apa namanya pertukaran cairan ya, hubungan seks bebas, jarum suntik, menyusui, persalinan seperti itu. Islam melarang seks bebas, homoseksual dan penggunaan narkoba. Nah, jadi sebenarnya secara ya betul dari darah ya. Mm. Darah itu termasuk cairan tubuh ya. Secara nilai dapat menjadi pelindung. Kemudian pendidikan seks Islami itu sangat dianjurkan, terutama pada anak-anak yang sudah mulai menjelang remaja gitu ya. SMP atau SD kelas atas gitu untuk bertujuan untuk sebagai pengetahuan dan pencegahan bukan pornografi gitu ya. Harus dikasih tahu gitu misalnya area-area tubuh yang aman, yang tidak boleh disentuh gitu ya. Itu sebenarnya bahkan dari SD kelas awal gitu atau PAUD itu sudah perlu diberikan edukasi tersebut. Nilai Islam, kasih sayang, keadilan, belas kasih, menolak stigma terhadap ODA. ODA itu adalah orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Islam mendorong belas kasih dan kepedulian terhadap orang yang sakit, termasuk ODA. Umat Islam tidak boleh menghakimi, tetapi harus merawat, mendampingi, dan mendoakan. Banyak hadis yang menekankan pentingnya menolong, memuliakan, dan menjaga martabat sesama manusia. Nah, ini apa yang menjadi ganjalan atau hambatan dalam penanganan HIV/AIDS. Dan HIV/AIDS di Indonesia itu tidak menurun, bahkan malah meningkat, gitu ya. eh ini perlu kita pahami gitu ya, rekan-rekan sebagai mahasiswa psikologi yang kita sudah belajar. eh HIV/AIDS ini tidak menular lewat keringat atau udara, gitu. Jadi ketika dalam lingkungan kita ada yang mengalami ujian ini, gitu ya, kita bisa memberikan edukasi gitu lewat mana sebenarnya untuk penularannya dan sejauh mana kita bisa membantu gitu. Stigma atau anggapan negatif itu pasti ada di dalam masyarakat gitu ya. Tapi kita berperan sesuai dengan kotak kita masing-masing begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan edukasi, memberikan pengertian, dan juga membantu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian sebenarnya HIV/AIDS ini itu juga menjadi salah satu program prioritas di Kementerian Kesehatan gitu ya, di setiap puskesmas itu udah ada bahkan bagaimana tata laksananya kalau di dalam lingkungan ada yang terjangkit HIV/AIDS. Nah, selanjutnya modul 26 penyakit kronis, penanganan dan rehabilitasi. Apa yang sebenarnya disebut dengan kronis gitu ya. Kronis ini adalah penyakit yang sifatnya sudah jangka panjang. Kalau akut, penyakit akut gitu ya. Saya misalnya flu akut atau saya flu kronis gitu ya. Itu kita perlu bisa bedakan. Apa bedanya akut dan kronis? Kalau akut itu tidak dalam jangka panjang, tetapi langsung parah gitu. Misalnya saya flu akut baru terserang flu itu kemarin dan sekarang saya parah banget flu-nya gitu. Beda dengan flu kronis, saya udah 3 bulan flu nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kalau akut itu jangka pendek dan langsung parah, kalau kronis itu jangka panjang gitu dan mempengaruhi fungsi fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Contohnya obesitas, artritis ini radang sendi gitu ya, diabetes dapat menyebabkan kecacatan fluktuatif kondisinya naik turun dan memerlukan penyesuaian gaya hidup. Gitu. Reaksi terhadap diagnosis, mungkin ini kita bisa amati dalam lingkungan keseharian kita, orang-orang terdekat gitu ya, atau tetangga, kerabat gitu ya, ketika mendapatkan diagnosis penyakit kronis, pasti awalnya terkejut, ketakutan, bingung, menarik diri, kemudian respons emosional terhadap ketidakpastian dan perubahan, jadi udah overthinking duluan, pencarian makna spiritual muncul sebagai kebutuhan yang penting.
Ini yang paling pentingnya juga ya rekan-rekan, bahwa kita selalu memandang kesehatan itu dari sudut pandang tauhid gitu ya. Bahwa kondisi sehat dan sakit itu sudah Allah yang atur, Allah yang tentukan. Hampir pasti kita tidak bisa punya kendali penuh terhadap kondisi kesehatan kita sendiri gitu. Dan ini yang nampaknya tidak bisa diterima oleh semua orang gitu, bahwa kesehatan kita tidak bisa kendalikan. Ada orang yang mengiyakan dan ada orang yang menolak. Oh enggak kok, kita bisa mengendalikan kesehatan. Nanti kita akan pelajari soal bagaimana kendali dan pengaruh gitu ya. Nah, reaksi yang lain adalah penyangkalan. Penyangkalan awal bisa mengurangi tekanan emosional, namun dalam jangka panjang bisa mengganggu kepatuhan terhadap pengobatan. Kemudian pengalaman personal terhadap penyakit, perasaan seperti menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Ketika seseorang sakit, bahkan mungkin kita berefleksi sendiri gitu ya, ketika kita sakit, mungkin ada momennya kita merasa jadi diri yang berbeda gitu. Jadi ada disorientasi gitu ya. Kenapa ya apa namanya bisa merasakan hal-hal ini gitu yang sebelumnya itu eh tidak pernah gitu dirasakan seperti itu. Oke, bentar ya. Penyakit yang mengancam kehidupan itu bisa mengubah pandangan hidup seseorang, waktu, relasi, dan jati diri. Persepsi waktu jadi lebih singkat dan fokus ke masa kini. Ada istilahnya orang sakit itu hanya punya satu keinginan, yaitu ingin sembuh, sementara orang sehat itu punya sejuta keinginan gitu. Jadi ketika kita sehat gitu ya, kita eh, apa namanya, kalau misalnya makna kehidupan kita sudah mulai jenuh gitu ya, kita sangat-sangat disarankan untuk misalnya menjenguk orang sakit. Makanya dari itu kenapa pahala untuk menjenguk orang sakit itu besar sekali, karena ada banyak ada banyak hikmah, ada banyak pembelajaran yang Allah berikan gitu ketika kita menjenguk orang sakit. Jadinya kita lebih banyak bersyukur. Respon psikologisnya, kecemasan, depresi, bahkan pikiran bunuh diri, ketidakpatuhan pasif terhadap perawatan medis, ketika seseorang mendapatkan diagnosis penyakit kronis gitu ya. Tubuh sebagai objek asing, pengalaman nyeri kronis mengubah cara pandang terhadap tubuh, menyebabkan keterasingan dan isolasi, bahkan tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada tubuh sendiri gitu. Hubungan sosial terganggu, pasien merasa orang lain tidak memahami penderitaan mereka, muncul kesepian dan perasaan terputus dari orang terdekat, menghadapi ketidakpastian, mencari informasi, menghindari atau fokus ke masa kini. Penyakit bisa memulihkan makna hidup dan membantu refleksi. Gitu. Kadang memang kita perlu berada dalam posisi yang rendah gitu ya untuk bisa mendapatkan pembelajaran hidup, untuk refleksi gitu ya. Begitupun dengan emosi-emosi yang kita rasakan. Eh, Emosi itu sementara gitu ya, tidak selalu kita berada dalam emosi positif, ada juga emosi-emosi negatif yang perlu kita rasakan, misalnya kesedihan, karena dalam kondisi kita di bawah atau lowless gitu ya, emosinya negatif, disitulah kita mudah bisa mengambil pelajaran gitu. Maka dari itu Allah gilirkan ada perasaan senang dan sedih gitu. Allah yang atur. Nah, ini locus of control internal dan eksternal. Kalau locus of control ini artinya adalah bagaimana seseorang bisa menyandarkan penyebab dari kejadian yang dia alami. Itu karena apa? Kalau internal percaya kendalinya ada di diri sendiri, lebih proaktif dan berhasil. Kalau eksternal percaya kendalinya ada di luar diri, jadinya lebih pasif. Misalnya seseorang terserang flu gitu ya. Kalau internal mungkin dia akan merasa, oh iya saya tuh kecapean gitu ya, kemudian makannya nggak bener, istirahatnya kurang, saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau eksternal ini menyalahkan lingkungan sekitar. Saya flu nih karena di kantor atau orang-orang sekitar pada flu juga gitu. Ketika kita eksternal lebih ke menyalahkan hal-hal di luar diri kita,
biasanya lebih pasif gitu ya. Jadi upayanya tidak banyak kalau kita merasa saya punya kendali untuk bisa meredakan penyakit ini, kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami, salah satu framework yang menurut saya sangat baik gitu ya. Tidak hanya bisa diterapkan dalam konteks kesehatan, dalam memandang penyakit, tapi dalam keseharian juga gitu. Kalau kita tadi kembali lagi ke istilah, banyak orang yang mungkin nggak terima kalau kita mengatakan bahwa kesehatan kita itu nggak bisa kita kendalikan gitu. Kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan kondisi badan kita. Nah, kita perlu bedakan gitu ya, di dalam diri kita itu ada 3 area ini. Ada area kendali, ada area pengaruh, dan ada area luar kendali. Area kendali ini yang 100% bisa kita kendalikan. Kalau area pengaruh bisa kita pengaruhi tapi hasilnya tidak bisa kita kendalikan. Kalau area luar kendali itu area yang udah jelas tidak bisa kita kendalikan. Misalnya area kendali adalah pola makan, cara kita merespons kejadian gitu. Kalau area pengaruh misalnya bagaimana misalnya anak gitu ya, anak sakit, kemudian kita berusaha untuk misalnya memperbaiki pola makannya, memberikan obat dan sebagainya, kita bisa mempengaruhi gitu. Tetapi untuk dia akan sembuh berapa lama, eh, selesai sakitnya itu kita nggak bisa kendalikan. Ini area pengaruh. Sebenarnya ini juga yang terjadi pada kesehatan kita gitu ya. Kita bisa misalnya tadi flu gitu ya, kita bisa beristirahat, minum vitamin, minum obat. Itu sebenarnya area yang bisa kita kendalikan. Tapi untuk hasil itu nggak bisa gitu ya. Jadi bisa bisa jadi upaya-upaya kita untuk meredakan sakit pada badan kita itu ada di area pengaruh gitu. Sementara tindakan kita itu ada di area kendali gitu. Jadi intinya adalah area pengaruh ini kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita nggak bisa memastikan hasilnya gitu. Misalnya meja belajar anak berantakan, eh, kita bisa mempengaruhi gitu, bisa memberi tahu gitu ya, tolong dibersihkan mejanya gitu. Nah, tapi kalau soal dia akan bersin atau enggak, kita nggak bisa kendalikan gitu. Atau misalnya orang tua lagi tidak nafsu makan gitu. Kita bisa berikan semangat, bisa berikan makanan, minuman yang mungkin dulunya beliau sukai, buah-buahan dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa memastikan hasilnya akan dimakan atau enggak, akan semangat lagi atau enggak makannya gitu. Nah, untuk menyikapi ini, itu ada yang dinamakan dengan rumus PRO, peristiwa, respons, dan output gitu ya. Ada peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mana peristiwa ini hampir pasti tidak bisa kita kendalikan kemunculannya, gitu. Jadi, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ya, bahwa seseorang itu tidak bisa memastikan apa yang akan dia lakukan. Apa dengan pasti gitu ya, harus berkata insya Allah karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita. Peristiwa, peristiwa, kemudian responsnya apa dan outputnya apa. Mungkin sebagai contoh di sini ya, peristiwanya sakit gigi. Sakit gigi ini datang tiba-tiba gitu. Ya mungkin kita punya, bisa jadi ada area pengaruh, misalnya kita habis makan atau minum dingin sehingga sensitif gitu, jadi giginya sakit, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi peristiwa ini eh terjadi gitu ya, seringkali tidak bisa kita kendalikan. Sakit gigi, misalnya kita nilai sakit gigi ini kan hal yang negatif ya, -7 gitu, dari 0 sampai 10 gitu, berarti lumayan sakit banget nih, -7. Respons kita apa? Misalnya menyalahkan makanan atau minuman gitu. Nah, kalau menyalahkan pasti negatif nih. -3 misalnya dari 0 sampai -10. Jadi outputnya semakin sakit, -10 gitu. Nah,
Coba kira-kira respons apa lagi yang bisa kita lakukan. Ini jadi di sini itu kita menekankan pada respons yang bisa kita kendalikan dalam semua hal di dalam kehidupan kita itu adalah respons kita. Peristiwa itu seringkali nggak bisa kita kendalikan. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah kerangka yang bisa membantu kita untuk menang dalam segala situasi gitu ya. Mengubah kesempatan yang tidak menyenangkan jadi hal yang lebih positif. Sebenarnya ini sudah kita pelajari juga di cognitive reframing kalau tidak salah di dalam materi manajemen stres ya. Nah, tapi ini sedikit ditekankan kembali kalau cognitive reframing ini kaitannya dengan bagaimana kata-kata gitu. Tapi ini lebih ke selain kata-kata ada apa lagi yang bisa kita lakukan responsnya. Yang kedua misalnya sakit gigi -7, respons kita minum painkiller pereda rasa sakit 4 gitu ya, berkurang sakitnya tapi masih sakit gitu. Jadi -7 plus 4 -3 masih masih sakit gitu, masih ada sakitnya. Kemudian yang ketiga, sakit gigi -7, respons kita apalagi nih? Supaya kita dapat output yang positif, apalagi yang perlu kita lakukan? Responsnya adalah misalnya minum painkiller, kemudian menerima, berkeyakinan Allah menggugurkan dosa dari penyakit yang sedang dialami, kemudian berdoa gitu ya. Kan ada doa yang disunahkan ya oleh Rasulullah SAW ketika kita sedang sakit gitu ya. Kita sentuh, pegang bagian yang sakit gitu ya. Bismillah 3 kali, kemudian baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi wa qudratihi. Yang itu ya, rekan-rekan ya. Itu apa namanya? Kita sentuh, kemudian kita pegang, baca 7 kali gitu ya doanya. Kalau tidak salah Bismillah 3 kali dan baca doanya 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru. Saya agak lupa gitu ya. Eh, Mungkin nanti bisa di searching doanya rekan-rekan ya, Afwan. Min syarri ma ajidu wa uhadzir kalau nggak salah belakangnya itu ya. Eh, nah itu bisa dibaca gitu doanya, bisa berkurang sakitnya dan lebih tenang outputnya. Jadi -7 plus 10. Nah, ini positif 3 gitu hasilnya. Ini bisa framework ini bisa kita terapkan dalam keseharian, tidak hanya ketika sakit. Misalnya ketika kita menimpa kejadian yang tidak menyenangkan. Misalnya ini kan musim hujan gitu ya peristiwanya. Misalnya kita sudah rapi, kemudian kita naik motor, tiba-tiba kena becekan gitu ya. Kira-kira respons apa yang perlu kita lakukan? Alih-alih kita mendapatkan output yang negatif, apa yang bisa mengubah situasi tersebut jadi pengalaman yang positif gitu. Respon-respons apa saja yang bisa dilakukan gitu. Ini menurut saya sangat baik gitu ya ketika kita juga membersamai nanti rekan-rekan kalau misalnya ada yang nanti akan jadi konselor atau mungkin pendamping yang sakit gitu atau keluarga yang sakit, kita tekankan pada responsnya supaya outputnya lebih positif apapun peristiwanya. Nah, kemudian ada tahapan berduka atau grieving gitu ya ketika seseorang divonis penyakit tertentu atau mungkin kehilangan gitu ya orang yang disayang, baik kehilangan karena wafat ataupun kehilangan karena misalnya perlu berpisah gitu ya. Ini yang dinamakan dengan tahapan berduka gitu. Jadi ketika seseorang itu berduka, kita perlu paham bahwa ada proses yang sedang dia jalani gitu. Nggak bisa kita langsung kasih nasihat, sabar, move on aja, udah kita kehidupan harus berjalan gitu ya. Ini bisa membantu kita untuk lebih berempati pada diri kita sendiri yang mungkin mengalami gitu ya, atau pada orang lain. Tahapan yang pertama ketika seseorang menerima informasi yang tidak menyenangkan, kehilangan gitu akan denial. Denial ini ngerasa bingung gitu, ngerasa shock, ngerasa nggak terima gitu, nggak ini bohong, nggak mungkin ini terjadi, kayak gitu ya. Ini denial. Kemudian setelah denial masuk ke anger. Anger ini ngerasa marah, ngerasa cemas, ngerasa
kok bisa sih kejadiannya seperti ini gitu. Nah, lalu di tahapan paling bawah menurun ini apa namanya kurva ini tuh menggambarkan emosinya positif atau negatif ya. Denial tuh masih positif, masih kayak bisa ketawa-ketawa, masih eh, apa merasakan emosi-emosi yang positif gitu ya. Tapi ketika bergaining ini di bawah, bergaining ini struggling banget atau berjuang banget untuk mendapatkan makna gitu. Kok bisa begini ya? Bisa nggak sih ada akhir yang lain gitu? Bisa nggak sih kejadiannya nggak seperti ini sebenarnya gitu? Oh iya, jazakallahu khairan ya Pak ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir itu ya. Apa namanya doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sedang sakit ya, disentuh bagian yang sakitnya. Kemudian depression, depression ini adalah energinya berkurang gitu ya, ngerasa sulit melakukan ini dan itu, ngerasa apa ya namanya, tidur adalah tempat yang paling aman, menarik diri dari lingkungan sosial gitu ya. Nah, depression, tapi setelah depression itu biasanya lebih mudah untuk acceptance. Acceptance itu menerima dengan lapang dada, baik secara kognitif, secara perasaan gitu ya. Kemudian berusaha untuk melanjutkan hidup kembali gitu. Nah, ketika seseorang menerima diagnosis penyakit kronis, itu nggak bisa kita langsung bilang suruh sabar, suruh move on gitu ya, kehidupan terus berjalan gitu ya. Istilahnya saya eh, apa ya namanya mengatakan bahwa be kind to them, berusaha untuk berempati karena mereka pasti akan mengalami fase ini gitu. Jadi yang tahapan awal itu perlu untuk apa namanya? Iya, betul. Ya. Untuk aplikasi sabar sesuai sunnah Rasulullah berucap sesungguhnya sabar ada di awal musibah, ya sabar di hentakan pertama ya. Bagi muslim yang tertimpa musibah tanpa tahap denial dan lain sebagainya. Wa jazakillahu khairan. Iya. Nah, memang sebenarnya secara sunnahnya seperti itu ya, rekan-rekan ya. Memang nasihat sabar itu perlu diberikan gitu ya. Dan perlu diterapkan dalam diri sendiri. Tapi ketika kita bicara proses psikologis gitu ya. Proses psikologis ada emosi-emosi yang sedang terjadi gitu. Yang perlu kita ketahui gitu ya, bahwa ini tuh terjadi sebenarnya. Ada tahap denial, ada tahap anger, bargaining, depression, ke acceptance. Ini adalah emosi yang valid terjadi pada mungkin ini kan teori ya, rekan-rekan ya. Ini teori yang sifatnya itu dari barat gitu ya. Teori yang sifatnya dari barat dan teori ini diambil gitu ya, diformulasikan atau dikonstruksikan dari pengalaman-pengalaman mayoritas orang gitu. Meskipun kalau kita bicara mayoritas pasti ada kaidah pengecualian gitu. Ada juga enggak kok, ada juga orang yang enggak melalui proses ini. Iya betul, ada juga orang yang enggak melalui proses ini. Tetapi ketika kita mendapatkan ujian, mengalami proses ini atau mengamati orang di sekitar kita mengalami proses ini, jadi kita tahu apa yang perlu dilakukan. Gitu. Ketika misalnya seseorang lagi di tahap yang ini, denial dan anger, gitu ya, kita perlu validasi dulu bahwa apa yang mereka rasakan itu valid, gitu. Apa yang mereka rasakan itu tidak boleh disangkal, gitu. Dirasakan dulu emosinya, kesedihannya, nanti ini akan berlalu, gitu. Alhamdulillah, Insya Allah. Ya, begitu. Jadi, apa namanya? eh Jazakillahu khairan, Mbak Indah sudah berbagi ya. Iya. Eh, fase ini, fase ini adalah hal yang perlu kita ketahui gitu, bahwa seseorang ketika kehilangan, ketika menerima berita buruk mungkin
akan mengalami hal ini, meskipun tidak semua orang ya, ada kaidah pengecualian, nasihat tentang kebaikan dan kesabaran perlu diberikan gitu ya, tetapi dengan cara yang lebih berhati-hati dan lebih berempati. Begitu. Mungkin seperti itu kita kita memposisikannya gitu ya, rekan-rekan ya. Karena tetap perlu kita berpijak juga pada apa yang bukan perlu, bahkan sangat harusnya gitu ya, eh, mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan ketika kita ditimpa musibah gitu ya. Ketika musibah itu datang, ya bersabar gitu ya, bersabar, mencoba memahami. Ini adalah sebenarnya bantuan teknis aja teman-teman rekan-rekan ya. Bantuan teknis, non teknisnya tadi sabar dihentakan pertama. Tuh. Oke. Saya lanjut lagi. Dalam penanganan dan rehabilitasi penyakit kronis ini itu kaitan erat juga dengan self efficacy atau efikasi diri. Keyakinan bahwa diri mampu mengatasi tantangan, memengaruhi cara seseorang bertindak dan beradaptasi. Self efficacy tinggi ini bisa meningkatkan rasa kontrol kendali diri gitu ya. Jadi kepatuhan terhadap pengobatan itu bisa meningkat gitu. Jadi iya betul sudah menerima diagnosis, tapi saya tahu saya bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi ada optimisme ketika seseorang itu punya efikasi diri. Keterampilan coping, mencari informasi, dukungan, perawatan mandiri, menetapkan tujuan, menjaga relasi, emosi, dan persiapan untuk ketidakpastian. Lalu ada adaptasi jangka panjang, fokus pada kualitas hidup, dukungan sosial, dan pertumbuhan personal. Perspektif Islam tentang penyakit, sabar dan sholat sebagai sumber kekuatan. Ini yang utama. Cobaan sebagai penghapus dosa dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini yang menjadi rangkuman di pembahasan modul 26. Selanjutnya kita ke modul 27, promosi kesehatan dan perubahan perilaku. Promosi kesehatan itu adalah proses yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kendali atas kesehatan dan memperbaiki kesehatan mereka. Islam melalui Al-Quran dan hadis memberikan ajaran yang dapat digunakan untuk mendorong perilaku yang dapat mengarah pada gaya hidup sehat dan atau meningkatkan kesehatan. Islam menekankan hidup sehat sebagai bagian dari ibadah dan kepatuhan. Prinsip niat, ketaatan, dan akidah menjadi dasar dari perilaku sehat. Nah, ketika kita bicara kesehatan, kita familiar dengan model biopsikososial ya. Biologis itu kaitannya dengan fisik, nutrisi, exercise, olahraga, early detection atau screening. Kemudian psikologis, mental health, self-efficacy, tadi keyakinan bahwa diri ini punya kemampuan, manajemen stres, perasaan aman, kemudian emosional, sosial emosional, bagaimana kita bisa mempertahankan hubungannya yang positif dengan orang lain dalam berinteraksi, dan juga plus spiritual gitu, kesehatan secara spiritual, bagaimana hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita menemukan makna dari sakit yang sedang diderita. Gitu. Jadi ini aspek-aspek yang penting sama sebenarnya ketika bicara kesehatan adalah biopsikososial plus spiritual. Kemudian di modul itu diajarkan yang namanya Piagam Ottawa. Nah, Piagam Ottawa atau Ottawa Charter dalam perspektif Islam ini adalah piagam yang menawarkan framework atau kerangka bagaimana Islam itu bisa menjadi sumber promosi kesehatan dan perubahan perilaku gitu. Menekankan beberapa aspek ini tentang dakwah gitu ya, bahwa promosi kesehatan bisa dilakukan lewat dakwah, melewat komunikasi yang memberdayakan, madrasah dan masjid jadi pusat pendidikan dan promosi nilai kesehatan. Kemudian syuro itu artinya musyawarah gitu ya. Pengambilan keputusan kolektif soal kesehatan, wakaf, mendukung layanan sosial dan kesehatan, kemudian hisbah dan ummah, akuntabilitas sosial dan persatuan umat. Ini adalah poin-poin penting
framework ini bisa digunakan gitu ya untuk mengembalikan lagi bagaimana Islam itu berperan dalam mempromosikan kesehatan gitu. Di Jakarta mungkin sudah banyak gitu ya rekan-rekan yang menerapkan ini gitu ya, Piagam Ottawa misalnya, Muhajir Project gitu ya. Ada apa namanya, pelayanan kesehatan bahkan sampai ke eh, pengurusan janais gitu ya. Nah, ini menggunakan yang saya amati gitu ya, yang saya amati menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam Piagam Ottawa ini, begitu. Kemudian ada kesehatan dan perubahan perilaku. Ini adalah framework yang sangat baik juga untuk bisa kita pahami bagaimana seseorang itu mau berubah gitu untuk menjadi lebih sehat. Yang pertama adalah pre-contemplation. Pre-contemplation ini tidak ada intensi untuk mengubah perilaku, gitu ya. Nggak ada nih, misalnya kita bisa pahami tentang perilaku merokok gitu ya. Ketika seseorang ada di tahap pre-contemplation, nggak ada pikiran sama sekali atau intensi untuk mengubah perilakunya. Lalu ke contemplation, aware, menyadari ada masalah gitu ya, tapi belum ada komitmen untuk berubah. Misalnya menyadari bahwa misalnya anggota keluarga sudah mulai batuk-batuk gitu dan sesak gitu misalnya. Eh, Menyadari ada masalah gitu ya, tapi nggak ada komitmen untuk berubah gitu. Contemplation. Nah, kemudian misalnya mendapatkan nasihat gitu ya dari orang lain gitu untuk mengubah perilakunya gitu. Mulai ke preparation intent on taking action to address problems gitu. Jadi mulai ada keinginan mau berubah tapi gimana nih caranya belum tahu gitu. Nah, kemudian ke action melakukan perubahan perilaku gitu ya, active modification of behavior, apa mengubah rutinitas, kebiasaan, membuat habit baru gitu ya. Kemudian maintenance, sustain change, new behavior replace the old gitu. Jadi mulai terganti nih perilaku yang baru gitu ya. Perilaku yang lamanya terganti dengan kebiasaan atau habit baru. Tapi ada momen juga relapse. Relapse ini kembali lagi gitu ke pola perilaku yang baru, yang lama gitu, yang barunya malah menghilang gitu. Misalnya seseorang udah mulai maintenance, udah mulai berhenti merokok selama 5 bulan, tapi kemudian bergaul lagi dengan rekan-rekan yang sesama perokok gitu ya. Kemudian mencoba lagi kayaknya 1 batang nggak apa-apa deh gitu. Nah, mulai kembali lagi ke pola yang lama gitu ya. Ini akan berulang lagi seperti ini gitu. Nah, ini adalah eh, apa namanya siklus. Namanya siklus itu berubah gitu ya. Apa namanya selalu terjadinya seperti ini gitu. Jadi tidak ada yang sempurna gitu sebenarnya. Makanya dari itu ya kita itu selalu melakukan kesalahan gitu ya. Yang paling baik adalah yang paling banyak bertaubat gitu. Jadi dalam menghilangkan perilaku buruk pun itu pasti ada potensi relapse gitu. Sehingga perlu mulai lagi dari awal perjuangannya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang promosi kesehatan, juga kita bicara tentang ini tanggung jawab bersama gitu. Nggak cuman individu, tapi ada lebih luas dari itu, kesehatan keluarga dan juga kesehatan komunitas. Sangat dipengaruhi bagaimana pengaruh sosial dan kultural, lingkungan, kemudian kebijakan publik, dan juga kondisi resource atau sumber daya dan keuangan gitu. Nah, beberapa poin yang juga penting dalam promosi kesehatan ini adalah yang pertama, edukasi kesehatan, health education, memberikan informasi dan peningkatan pengetahuan agar individu dapat membuat keputusan yang sehat, misalnya penyuluhan tentang gizi seimbang, bahaya rokok atau pentingnya olahraga. Ini health education bisa lewat pemberdayaan atau empowerment, membantu individu atau kelompok merasa memiliki kendali atas kesehatannya, ditekankan pada self-efficacy dan peran aktif masyarakat.
Kemudian komunikasi dan dakwah menggunakan media massa, dakwah atau kampanye sosial untuk menyebarkan pesan kesehatan. Dalam perspektif Islam, dakwah, madrasah, dan masjid berperan penting. Lalu mobilisasi komunitas, menggerakkan masyarakat secara kolektif untuk mengambil tindakan bersama. Contohnya gerakan senam pagi bersama, komunitas anti narkoba, atau program kampung sehat. Kemudian intervensi individu dan interpersonal, konseling personal, pelatihan keterampilan hidup atau role model dari tokoh masyarakat, mendorong perubahan dari dalam diri disertai dukungan sosial, serta perubahan organisasi dan lingkungan, mengubah kebijakan atau lingkungan kerja atau sekolah agar mendukung perilaku sehat. Misalnya penyediaan makanan sehat di kantin, larangan merokok di tempat kerja. Advokasi dan kebijakan publik mempengaruhi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi pro kesehatan. Contohnya pelarangan iklan rokok, pajak minuman manis, atau program jaminan kesehatan. Nah, pendekatannya perlu multi-level, ecological model dari individu ke keluarga, ke komunitas, institusi, kebijakan publik gitu ya. Harus dari level yang terkecil gitu. Nah, di sini ada beberapa studi kasus, rekan-rekan. Sebentar ini waktunya. Mungkin kita diskusikan secara singkat gitu ya. Ada 100 orang. Izin saya langsung bagi menjadi 4 breakout room. Ada 4 studi kasus. Kemudian nanti kita langsung saja untuk diskusi 5 menit di breakout roomnya. Setelah itu nanti berbagi gitu ya, berbagi satu kelompok 5 menit juga gitu. Izin saya bagikan dulu ininya apa namanya link untuk diskusinya. Ini untuk memudahkan saja, tidak harus detail ditulis gitu ya. Bentar. Ini saya bagikan di kolom chat. Ini izin saya bagi rekan-rekan menjadi 4 kelompok untuk kita diskusikan kasus-kasus ini, dijawab pertanyaan diskusinya. Oh, sholat maghrib di Wita udah maghrib. Oh ya, silakan, silakan rekan-rekan. Bagi yang sudah maghrib, silakan eh, boleh sholat dulu. Mungkin bagi yang sedang berpuasa gitu ya, boleh berbuka dulu ya. Silakan. Saya bagi jadi 4 breakout room. Kita diskusi 5 menit saja ya. Eh, Nanti setelah itu kita berbagi bersama-sama di main room. Silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing.
Hmm. Rekan-rekan yang belum masuk breakout room, apakah ada kendala? Silakan masuk ke breakout room masing-masing ya. Linknya sudah saya berikan di WhatsApp juga. Oh iya, Afwan, silakan yang sedang sholat maghrib.
Bismillah. Rekan-rekan sudah kembali ke main room ya. Izin saya bagikan hasil diskusinya. Mungkin tadi belum selesai semua, nggak apa-apa. Nanti kita coba bahas bersama-sama, begitu ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Ya, kita bahas dari kelompok satu dulu. Boleh ada yang mau berbagi dari kelompok satu? Kita nanti diskusikan bersama aja. Nggak harus kelompok satu semua. Kejadian ini agak langka. Oh iya, Pak Zul Asri dapat topik apa ya? Kelompok berapa? Eh, nggak muncul tadi. Oke, baik. Dari kelompok satu mungkin ada perwakilan mau berbagi? Siapa yang mau berbagi? Yang kelihatan di layar saya hanya yang ini. Oh, tadi nggak ikut diskusi ya Pak di breakout room ya? Kelompok berapanya? Kelompok tiga, oke. Oh, kelompok dua ya, Pak Zul ya. Oke, baik-baik. Room dua ya. Baik, ya. Kelompok dua. Ya, ada yang mau berbagi? Kelompok satu? Oh, iya, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak Zul ya. Iya, jazakallahu khairan, Masya Allah. Kelompok satu, silakan. Ada yang mau berbagi? Mbak Desi, Mbak Emi, Mbak Mutia, Mbak Serli, Mbak Dian, Mbak Elis, Mbak Nurul, Mbak Fatimah, Mbak Anissa, Mbak Diah, Mbak Marwah, silakan. Saya bisa boleh jelasin. Iya, silakan Mbak Marwah, silakan. Eh, dari studi kasus kelompok satu tadi, karena waktunya tadi hanya sedikit, jadinya tadi sebisanya Miss dikerjain. Em, langsung ke jawabannya aja ya, Miss. Iya, mungkin ini kita baca bersama aja ya. Apa namanya, studi kasusnya, semuanya juga pegang ya. Silakan, Mbak. Oh, jadi dibaca dulu. Oh, nggak usah, langsung ke Oh, jawaban aja. Kita em, semua pegang, jadi baca mandiri aja kasusnya. oke. Dari studi kasus tersebut, gangguan yang dialami Aisyah, anoreksia nervosa, ya, ditandai dengan ketakutannya Aisyah yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan, terus pembatasan makan secara ekstrim, olahraga berlebihan, dan perilaku menimbang berat badan secara obsesif. Lalu faktor-faktornya ada, secara psikologis, dia, Aisyah kemungkinan memiliki harga diri yang rendah, ketergantungan pada validasi eksternal, dan ketidakpuasan terhadap citra tubuh. Dari faktor sosial, sebentar, Miss. Faktor faktor sosial dan budaya, lingkungan sosial yang, komentar teman-teman sebayanya perihal penampilannya, dan pengaruh standar kecantikan oleh influencer di media sosial yang Aisyah lihat. Dan komentar teman ini termasuk body shaming dan budaya juga yang mengagungkan tubuh kurus. Dari faktor keluarga, eh, kurangnya komunikasi terbuka tentang emosi dan tubuh, mungkin dari orang tuanya yang kurang komunikasi perihal betapa pentingnya emosi dan tubuh. Faktor biologisnya, usia remaja yang rentan terhadap perubahan hormonal dan emosi.
Umur Aisyah kan tadi 17 tahun, jadi masih dalam masa pubertas, dan dampak fisiologis dari pembatasan makan yang memperkuat pola perilaku maladaptif. Ini saya aja yang lanjut aja gitu. Atau ada yang mau gantian? Atau saya lanjut aja, Miss? Ya, lanjut aja nggak apa-apa Mbak Marwah. Oke. Ya. Tadi nomor 3-nya. Sebentar. Maaf, Miss. Oke. Eh, Lalu bagaimana peran guru, orang tua, konselor dan dalam menangani kondisi seperti ini? Dari peran orang tua, deteksi dini, menciptakan lingkungan aman, pendampingan makan, menghindari kontrol berlebihan, dan mendukung untuk mencari bantuan profesional. Dari peran konselor itu memberikan konseling individual dan psikoedukasi mengenai citra tubuh dan melakukan asesmen psikologis, asesmen menyeluruh, intervensi terapeutik, dan memotivasi empatik bukan konfrontatif. Dari guru juga bisa dengan deteksi dini, suportif, tidak menghakimi, fleksibilitas akademik, mendeteksi perubahan perilaku dengan adanya kelelahan dan penurunan konsentrasi. Dan kalau saya tambah sedikit dengan penyuluhan tentang body shaming ke teman-temannya di kelasnya. Terus yang keempat itu bagaimana nilai-nilai Islam dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pemulihan. Yang pertama dengan memberikan bimbingan bahwa Allah telah memberikan manusia kesempurnaan yang merupakan amanah, perlu dipertanggungjawabkan kelak dan dilarang untuk mencelakakan diri sendiri. Yang kedua, self love yang sesuai dengan Islam, yaitu memandang secara positif dan mensyukuri apa yang kita miliki dengan penjagaan sesuai sunnah, berolahraga, bangun malam untuk qiyamul lail, memakan makanan yang tidak hanya halal tapi thayyib, puasa sunnah dan sahur serta berbuka yang bergizi seperti kurma, dan banyak berdoa, penjagaan diri dari zikir di pagi dan petang. Hal ini membangkitkan kebiasaan dan pandangan diri yang positif. Yang ketiga, kesehatan berkaitan dengan kemampuan untuk sholat, dan Rasulullah melarang kita sholat dalam keadaan lapar. Yang terakhir, qanaah dan syukur dengan yang Allah berikan. Kurang lebih seperti itu, Miss. Terima kasih, Miss. Jazakillahu khairan Mbak Marwah, dan juga jazakumullahu khairan rekan-rekan kelompok 1 sudah memberikan pandangan terhadap pertanyaan-pertanyaan diskusi ini. Mudah-mudahan semakin bisa mendalami begitu ya, terutama tadi Mbak Marwah yang sudah menyampaikan diskusinya. Nanti untuk UAS juga kemungkinan seperti ini, rekan-rekan nanti akan ada studi kasus lagi dan ada beberapa pertanyaan pemantik juga, bagaimana pandangan teman-teman terkait dengan kasusnya. Gitu. Mudah-mudahan ini jadi latihan juga untuk UAS ya, rekan-rekan sekalian ya. Tidak ada tambahan dari saya, insya Allah sudah cukup semua yang disampaikan oleh Mbak Marwah tadi dari kelompok 1. Betul, ini gangguannya anoreksia nervosa. Kemudian faktor-faktornya bisa kita luaskan tadi sudut pandangnya dari sisi psikologis, sosial budaya, keluarga, kemudian biologis, kemudian dari sisi sosial gitu ya. Sosial udah ada ya, tentang body image itu mempengaruhi cara pandangnya, di media sosial juga seperti apa. Kemudian peran-perannya tadi juga sudah disebutkan, orang tua, konselor dan guru, dan juga yang di sini poin keempat bagaimana kemudian nilai-nilai Islam ini bisa menjadi pelindung gitu ya, untuk masalah ini. Oke, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Kelompok 2, adakah yang mau berbagi? Silakan dari kelompok 2. Ada yang mau berbagi? Kelompok 2, ada Mbak Indah, Mbak Aisyah, Mbak Anissa,
Mbak Nur Hayati, Mbak Fauziah, Mbak Indriani, Pak Indra ya, Mbak Normasari, Mbak Restiani, Pak Zul Asri, Mbak Ika, Pak Rian, Mbak Nurita, Mbak Natasha, Mbak Micia, sama Mbak Reni ya. Ada yang mau mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya dari 3 poin ini? Silakan kelompok 2. Pak Zul Asri, silakan. Pak Fadol, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rupanya tadi saya ada di kelompok 2, cuman kurang ngeh karena Ya. ada gangguan di keyboard saya. Ya, Jadi bagaimana apa-apa. seharusnya masyarakat merespon kematian seorang disebabkan HIV/AIDS ya dalam perspektif Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya belajar ilmu Islam. Apabila seseorang sudah meninggal, maka jenazahnya wajib untuk diselenggarakan dalam keadaan apapun. Apa bedanya dengan jenazah yang umpamanya jenazah korban bencana? Mungkin udah busuk ya, udah bercerai-berai. Maka kewajiban yang hidup, wajib kifayah, wajib untuk melaksanakannya tanpa memandang aib-aib yang ada pada jenazah tersebut. Jadi masyarakat hendaklah memiliki pengetahuan bagaimana hukum menyelenggarakan jenazah itu dan mengenyampingkan apa-apa aib yang ada pada diri jenazah tersebut. Kemudian untuk mengedukasi masyarakat, ya mungkin saya berpandangan ketika terjadi kematian disebabkan penyakit ini, ya mungkin tidak ada salahnya kita undang ahli medis dan digandeng dengan ahli agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian tokoh masyarakat menguatkan kehadiran para ahli itu juga ikut hadir di sana bersama mereka, tokoh masyarakat. Sehingga jenazah itu bisa diurus dengan baik dan stigma buruk terhadap jenazah HIV/AIDS itu bisa dihilangkan. Yang kita khawatirkan itu ketika dia masih hidup mungkin bisa akan tertular. Kalau sudah meninggal, kewajiban kita untuk mengurus dalam keadaan apapun. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Pak Zul dan juga kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sangat concise dan langsung menjawab pada pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Masya Allah. Iya, eh, ini sudah dinarasikan jawabannya rekan-rekan di dalam Google Docs ini. Saya pikir sudah sangat jelas dan saya tidak ada tambahan. Insya Allah rekan-rekan sekalian juga bisa langsung mempelajari dari tab kelompok 2 ini gitu ya untuk lebih lanjutnya. Oke. Mungkin karena waktu juga kita akan lanjut dulu ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Jazakumullahu khairan Miss. barakallahu fiik kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Siapa Iya, yang mau mohon berbagi? maaf nih. Ya. Saya Mbak Iin ya, mohon silakan izin. Mbak Iin. Iya, iya Miss. Pada kasus ini Fatimah didiagnosa diabetes mellitus, kemudian dia menunjukkan reaksi keterkejutan atas diagnosa yang dia dapat, seolah dunia itu runtuh, dia marah dan bingung. Kemudian ada rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas keadaan yang dialami. Apakah ini wajar? Iya, sangat wajar karena keterkejutan yang dia alami. Karena rasa ini muncul akibat proses berduka setelah menerima diagnosis penyakit kronis. Diagnosis tersebut dianggap sebagai kehilangan terhadap hidup yang sehat dan gangguan terhadap identitas diri sebagai guru yang aktif. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana peran spiritual khususnya Quran Al-Baqarah ayat 45. Dalam surah ini dijelaskan bahwa meminta tolonglah kepada Allah dan meminta pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Bahwa kita tahu bersabar diartikan sebagai menerima apa
menerima atas apa yang Allah tentukan untuk hidup hambanya. Kemudian sholatlah sebagai bentuk penolong dari keimanan yang besar untuk mencegah setiap perkara. Lebih ke atas. Sudah, Bu. Sholat juga dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang dapat dicas untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Jika sholat ini dilakukan secara khusyuk dan bertujuan karena Allah, maka jiwa dan hati manusia akan tenang dan melahirkan kedamaian. Sholat akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak diiringi dengan kekhusyuan, tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak mengharap yang ada di sisinya. Apabila hal tersebut dialami, maka suatu perkara yang paling berat akan dirasakannya. Kemudian nomor 3, self-efficiency Fatimah awalnya rendah, terlihat dari rasa bersalah, penarikan diri, menunjukkan keraguan dan kemampuan pengelolaan terkait diabetesnya. Meningkat setelah inspirasi spiritual dan edukasi karena ia mulai melakukan langkah kecil seperti melakukan pola makan yang sehat dan melakukan olahraga fisik. Perubahan ini mencerminkan self-efficiency Bandura di mana mastery experience atau edukasi dan social persuasion yang dilakukan dengan ayat suci Al-Quran membangun keyakinan, mengontrol kondisi kronis seperti diabetes. Tinggi self-efficiency mendukung endurance pengobatan dan manajemen penyakit, salah satu cara dengan mengikuti sesi edukasi tentang diabetes. Locus of control-nya Fatimah awalnya eksternal dengan atribusi penyakit ke ujian Tuhan dan rasa bersalah tak terkendali, bergeser ke internal saat ini ambil tanggung jawab melalui aksi pribadi sesuai dengan sesuai dengan kategori kontrol dalam health psikologi. Ya, Mbak Iin, ada lagi? Ya, sudah, Bu. Sudah. Baik. Sudah. Jazakillah khairan, jazakumullahu khairan, Mbak Iin dan kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Secara umum tadi sudah disampaikan dengan baik. Nomor 1, ya wajar gitu ya responsnya. Tadi kita sudah belajar tentang langkah atau tahapan dari grieving gitu ya. Memang tadi sudah dikasih reminder gitu ya bahwa dari Mbak siapa tadi ya? Saya agak lupa terkait dengan Mbak Nisa ya, terkait dengan sabar gitu ya. Jazakillahu khairan atas remindernya. Betul, sabar dan sholat itu yang menjadi penolong utama kita dan akan berlaku sampai hari kiamat gitu ya. Itu yang jadi sumber kekuatan kita, tapi sebagai bantuan teknis, kita perlu paham bagaimana proses yang terjadi dalam diri seseorang lewat tahapan kedukaan ini gitu ya. Jadi keterkejutan, denial, marah, bingung itu adalah hal yang wajar terjadi di tahap awal seseorang mendapatkan informasi yang tidak menyenangkan. Bersabar sholat sudah disampaikan. Kemudian paling saya sedikit memberikan umpan balik, bukan self efficiency tapi lebih self efficacy gitu ya. Mungkin salah baca aja gitu ya. Self efficacy atau efikasi diri sejauh mana seseorang merasa mampu gitu, punya kemampuan untuk mengatasi situasi sulit yang sedang dialami. Baik, itu aja. Barakallahu fikum untuk kelompok 3. Last but not least, untuk kelompok 4, silakan apakah ada yang berkenan untuk membagikan hasil diskusinya? Apakah saya boleh, Miss? Ya, silakan Mbak Alaya. Iya. Berarti langsung jawabannya aja ya, Miss? Iya, langsung jawabannya aja karena kita semua pegang. Oke. Bismillah.
dari ketiga pertanyaan diskusi tadi yang langsung dijawab. Yang pertama itu adalah strategi promosi kesehatan yang digunakan sama Desa Cendana, yaitu ada strategi preventif melalui edukasi, penyuluhan, juga pemasangan poster dan melibatkan tokoh agama. Yang kedua itu ada strategi kuratif dengan memasang larangan merokok di tempat umum dan rumah dengan balita. Yang ketiga ada strategi rehabilitatif. Itu melalui pemberian apresiasi nih kepada warga-warga yang berhasil berhenti merokok. Yang keempat ada penyuluhan langsung pendekatan edukatif. Seperti di puskesmas mengadakan edukasi kepada warga untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya merokok dan membentuk kesadaran dan sikap baru terhadap kesehatan. Lalu ini saya singkat ya Miss, langsung ke jawaban kedua, yaitu pelibatan tokoh agama dengan alasannya. Yang pertama, pada dasarnya agama sangat berpengaruh terhadap individu. Maka bukan sekedar agama, namun juga tokoh-tokoh besar yang memiliki pengalaman yang dapat mempengaruhi seseorang. Yang kedua, melibatkan tokoh agama efektif, karena mereka yang memiliki pengaruh untuk mengajak jamaahnya berubah. Tokoh agama juga dinilai sebagai orang yang bijak, berilmu, serta dapat dipercaya. Tokoh agama ini dapat dipercaya memberikan penguatan positif untuk mendorong perubahan perilaku yang positif, membangun kepercayaan masyarakat cenderung lebih percaya pada tokoh agama dibanding pihak luar, sehingga resistensi terhadap pesan kesehatan menjadi lebih rendah. Yang terakhir, memanfaatkan mekanisme social learning ketika tokoh agama memberikan contoh atau dukungan masyarakat belajar melalui observational learning. Nah, yang ketiga ini ada tantangan yang mungkin muncul pada saat menjalankan program tersebut. Yang pertama akan mendapatkan reaksi penolakan karena hal tersebut dianggap sebagai kebiasaan umum di desa tersebut. Yang kedua, perbedaan pandangan terhadap rokok di kalangan umat Islam. Ada yang menganggap rokok itu haram dan ada juga menganggap rokok itu halal. Yang ketiga, budaya di masyarakat tersebut. Yang keempat, perilaku tidak bisa langsung berubah dengan hanya pendidikan saja, tapi juga perlu pemahaman yang kuat. Yang kelima, ada kurangnya konsistensi penegakan aturan. Keenam, keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga, waktu. Dan yang keenam dan juga ketujuh, resiko program tidak berkelanjutan jika dukungannya melemah. Dan yang terakhir, ketergantungan nikotin. Seperti itu, Miss, kurang lebih. Jazakillahu khairan, Mbak Alaya. Jazakumullahu khairan untuk rekan-rekan kelompok 4 yang sudah menyampaikan diskusinya tadi Mbak Alaya dengan baik ya. Secara umum saya pikir sudah cukup jawabannya. Insya Allah sudah menjawab semua pertanyaannya. Dan dari saya pribadi tidak ada umpan balik tambahan gitu ya. Insya Allah sudah sesuai. Sudah melibatkan tadi aspek-aspek yang ada di dalam Piagam Ottawa juga ya, tentang siapa yang berbicara gitu untuk meningkatkan promosi kesehatan ini, karena tokoh agama itu bisa dibilang ya nasihat yang baik gitu ya, dan disampaikan dengan orang yang kita percaya gitu. Itu akan memberikan efek yang lebih powerful gitu dibandingkan dengan siapa yang menyampaikan itu kita biasanya lihat dulu gitu. Nah, oke. Baik, rekan-rekan, insya Allah sudah selesai diskusi kita. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah menyampaikan semua pertanyaan, sudah menjawab semua pertanyaan diskusinya. Mungkin kita kembali ke slide terlebih dahulu sebelum kemudian kita sudahi pertemuan kali ini. Ya. Sebelum saya tutup, mungkin apakah ada pertanyaan dulu terkait dengan pertemuan hari ini? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Jazakillah khairan, Miss. Ya, wa jazakillahu khairan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oh, ini bukan LS terakhir. Insya Allah kita ada satu lagi LS
membahas 3 modul, insya Allah modul 28, 29, dan 30. Kita bahas tentang ritus perjalanan kesehatan, kesehatan wanita, juga kita bahas di pertemuan yang terakhir. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah terima apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Semoga bernilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Miss. Wa Barakallah jazakumullah khairan. wa Jazakallah fiik khairan. barakallah. Semoga Allah berikan kesehatan buat kita semua ya rekan-rekan ya. Amin. Jazakallah khairan, Miss. Wa jazakumullah khairan.